Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan uji materi batas usia calon kepala daerah mendapat sorotan tajam. Putusan ini dinilai syarat muatan politis jelang pendaftaran pilkada. Lalu untuk siapa putusan ini dibuat? Uji materi peraturan KPU terkait batas minimal usia calon kepala daerah dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Garuda. Permohonan dikhususkan pada pasal 4 PKPU tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Dalam PKPU tertulis, seseorang harus berusia paling rendah 30 tahun untuk mendaftar sebagai calon gubernur, wakil gubernur, dan berusia 25 tahun untuk calon bupati, wakil calon bupati, dan wali kota, terhitung saat penetapan pasangan calon. Namun, dengan putusan Mahkamah Agung, ketentuan usia bukan lagi saat penetapan pasangan calon, melainkan ketika calon tersebut dilantik. Jadi, mereka yang belum genap berusia 30 tahun saat penetapan calon tetap bisa mendaftar. Tapi mereka harus sudah 30 tahun saat dilantik sebagai gubernur atau wakil gubernur. Pakar hukum tata negara menilai putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan uji materi batas usia calon kepala daerah itu adalah sebuah kejanggalan. Nah, dalam kasus ini janggalnya adalah Undang-Undang 10 2016 dalam pasal 7-nya mengatur syarat untuk mencalonkan itu harus berusia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wali kota. Nah, ketentuan pasal 7 Undang-Undang Pilkada Undang-Undang 10 tahun 2016 itu juga diatur persis ya di dalam pasal 4 peraturan KPU. Pertanyaan besarnya, kenapa kemudian Mahkamah membatalkan sebuah peraturan teknis yang sama persis dengan undang-undang? Bukankah Mahkamah harusnya memperkuat? Yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah mengubah syarat mencalonkan menjadi syarat pelantikan. Dua hal yang berbeda. Nah, bagi saya Mahkamah Agung bukannya tidak tahu ya konsep pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, tapi Mahkamah Agung sedang mempertontonkan dirinya dikendalikan kekuasaan politik. Senada dengan pernyataan Ferry Amsari, pengamat politik Ray Rangkuti juga menilai ada keanehan dengan putusan Mahkamah Agung soal batas usia calon kepala daerah. Pertama adalah kan Mahkamah Agung menghitungnya sejak dari pelantikan gitu. Dan tentu saja itu nggak bisa diambil oleh KPU karena pelantikan itu bukan di ranah KPU. Pelantikan itu di ranahnya eksekutif, dalam hal ini presiden. Makanya KPU tidak bisa menghitungnya dari sana. Sebab yang bisa dihitung oleh KPU itu yang dalam wilayah dia, dalam ranahnya dia. Apa wilayahnya dia itu? Dimulai dari masa pendaftaran, penetapan pasangan calon, lalu penetapan hasil pilkada gitu. Itulah ranah KPU. Jadi kalau KPU mau mengambil dari mana dihitung batas usia minimal, ya dihitung dari tiga hal itu. Nah sekarang KPU mengambilnya dari batas batas pendaftaran gitu. Karena batas pendaftaran itulah yang paling mungkin fix ya seseorang itu bisa dinyatakan sebagai calon atau tidak. Dan oleh karena itulah menurut saya cara KPU mengambil batas itu sangat tepat, sangat logik dan sangat rasional gitu. Sebab seseorang itu kan ini kan syarat seseorang ikut pilkada gitu loh. Bukan syarat seseorang untuk menang. Kalau syarat seseorang untuk ikut pilkada, ya harus dimulai dari awal dong. Nah sekarang pertanyaannya, putusan Mahkamah Agung ini dibuat untuk siapa? Yang saat ini menuai sorotan adalah putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang digadang-gadang akan ikut kontestasi Pilkada Jakarta. Poster Kaisang bersanding dengan kader Partai Gerindra, Budi Jiwandono, ramai di media sosial. Berdasarkan catatan, Kaisang lahir pada 25 Desember 1994 atau baru berusia 30 tahun saat Desember mendatang.
Sedangkan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur jatuh pada 22 September 2024. Jika merujuk PKPU yang lama, maka Kaisang belum berusia 30 tahun saat penetapan calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam pengujian perkara 23 PHUM 2024 ini di Mahkamah Agung, sebenarnya bisa dilihat karena perubahannya tidak terlalu besar. Sebab yang disyaratkan undang-undang dan PKPU adalah syarat pencalonan. Orang ketika mencalonkan harus terlebih dahulu berusia 30 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur. Tetapi oleh Mahkamah Agung diubah menjadi ketika dia dilantik menjadi gubernur atau wakil gubernur, barulah dia berusia 30 tahun. Perbedaannya sangat tipis. Kita bisa mencari tahu siapa yang diuntungkan di antara orang-orang yang akan mencalonkan bulan 27 Agustus nanti. Kita akan terlihat siapa yang dimanfaatkan, diberikan manfaat oleh putusan Mahkamah Agung ini. Dan semua mengarah telunjuknya kepada anak presiden, yaitu Kaisang, yang akan genap 30 tahun nanti setelah pelantikan, tidak dalam proses pilkada. Nah, bagi saya ini semacam upaya untuk merekayasa agar kepentingan-kepentingan politik, keinginan-keinginan politik keluarga tertentu, terutama keluarga istana, bisa terpenuhi. Ramai dikaitkan putusan Mahkamah Agung dengan Kaisang membuat Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka angkat suara. Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Tapi Bapak sudah temukan itu Pak, sudah baca sebelumnya? Hah? Sudah baca hasil putusan itu Pak? Belum. Baru diberitahu tadi, baru aja. Kaisang diisukan maju ke Pilkada Jakarta, Mas. Mas. Tanya Kaisang. Nanti lagi ya. Kan MA ini udah Minta pendapat tentang MA. putusannya kan MA ya yang memungkinkan MA tidak harus 30 tahun untuk menjadi kepala daerah. Ya, keputusannya di Kaisang ya untuk maju atau tidak ini. Tanyakan aja, tanyakan ke teman-teman. tanggapannya ke Pak. Kalau kata Partai Gerindra, munculnya nama Budi Jiwandono dan Kaisang Pangarep datang dari aspirasi masyarakat. Terkait poster misalnya ada Pak Budi Jiwandono dengan Mas Kaisang, ya saya pikir itu sebagai bentuk penyampaian adanya aspirasi masyarakat kepada kami, ya. Adapun keputusan resmi nanti akan diumumkan Pak Dasko berdasarkan putusan Pak Prabowo. Benar atau tidaknya Kaisang akan maju dalam kontestasi pilkada tinggal waktu yang akan menjawab. Tapi jika putusan Mahkamah Agung ini segera berlaku, siapapun bisa mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur meski belum genap berusia 30 tahun saat pendaftaran. Saya Zeki Rahmat pamit, terima kasih, sampai jumpa.